Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Lalu berapa sebenarnya tarif ideal untuk biaya tes PCR? Apakah selama ini masyarakat telah mendapatkan transparansi dasar penetapan harga PCR yang masih terus menuai polemik, termasuk tudingan ada permainan bisnis? Bagaimana pula jaminan agar biaya PCR yang terjangkau, tapi hasilnya tetap berkualitas? Kami bahas bersama tenaga ahli utama Kedeputian 2 Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena, serta Sekretaris Jenderal Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Gakeslab Indonesia Randy H. Teguh. Selamat malam, Bapak-Bapak, sehat semua ya? Selamat malam Mbak Koki. Selamat malam. Saya mau ke Bung Abraham terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kapan masyarakat bisa mendapatkan transparansi dasar penentuan harga tes PCR? Mengenai transparansi, masyarakat sangat mudah bisa mengecek di website LKPP, di e-katalog, melihat komponen-komponen harga PCR itu berapa. Jadi dari segi transparansi, pemerintah juga menggandeng auditor dari pemerintah, yakni dari BPKP, untuk menawarkan kira-kira harga yang pantas itu berapa. Nah, pemerintah secara berkala akan mengevaluasi apakah harga ini sudah sesuai atau tidak. Nah, mungkin sebagai informasi kepada masyarakat, pemerintah itu kan mengevaluasi terkait dengan data itu mingguan. Apabila betul ternyata harga PCR sekarang itu terlalu rendah, katakanlah seperti itu, tentu kita akan melihat banyak lab yang tidak bisa melakukan pelayanan. Namun sekali lagi, apabila kita mengacu pada data terkini dari tanggal 13 November menunjukkan penggunaan testing di Indonesia itu masih di angka 244.000 per hari. Nah, kalau sebelum ada kebijakan penurunan harga PCR 245. Jadi tidak ada penurunan yang signifikan dari testing di Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa masih banyak lab yang bisa menerima harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi indikatornya kita pakai data yang ada saja, Mbak Sofia. Artinya Anda mau bilang harga 275 untuk di Jawa Bali dan 300.000 di luar Jawa Bali ini masih masuk perhitungan yang masuk akal dari perhitungan pemerintah ya? Betul, dan kita juga lihat ya apa kondisi di lapangan itu seperti apa. Kita cek di Makassar ternyata juga masih menyanggupi harganya 300.000 di luar Jawa ya, karena kita taruh perhatian yang mungkin daerah-daerah yang masih tertantang dari segi infrastruktur. Lalu di Medan juga harganya ternyata tetap 300.000, di Pontianak 300.000, di Pangkal Pinang 300.000. Lalu kita juga menggunakan data dari salah satu telemedicine terbesar di Indonesia. Ternyata mereka melihat dari 140 kabupaten kota harganya stabil sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila ternyata betul harganya itu ternyata terlalu rendah, tentu pasti angka testing di Indonesia itu berkurang signifikan. Namun kan nggak seperti itu, Mbak Sofia. Ternyata angka testing kita tetap tinggi. Oke, Pak Randy, katanya semua sudah diperhitungkan oleh pemerintah, harganya 275.000 dan 300.000 itu masih wajar. Tidak ada penurunan jumlah testing di masyarakat, lalu ini sudah sesuai dengan perhitungan BPKP. Tanggapan Anda? Baik, terima kasih. Sebenarnya penentuan harga tes PCR ini sih sebenarnya harusnya dilihat apakah pemerintah bisa memberikan perlakuan satu harga untuk seluruh moda transportasi dari Jakarta ke Surabaya. Karena tes PCR ini teknologinya bermacam-macam. Saya kira Pak Abraham ngerti lah. Sebentar, kenapa diambilnya Jakarta Surabaya? Ya, mau Jakarta Bandung ya boleh Pak. Tapi maksud saya gini, kalau kita Surabaya kan ada pakai pesawat, ada kereta, ada bis malam, ada travel. Kan nggak mungkin semua satu harga kan, karena masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan, punya teknologi masing-masing. Oke, selanjutnya? Ya, nah jadi kalau di tes PCR, saya kira Pak Abraham juga mengerti bahwa itu untuk pelayanan tes PCR ada macam-macam teknologi. Ada yang open system, closed system, ada yang prosesnya manual, otomatis, proses yang 1 kali, 2 kali, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu kan rasanya kalau ditetapkan satu harga ya kasihan. Memang data saat ini tes masih ada, seperti katakan Pak Abraham ya. Tetapi jangan lupa, mungkin harus dicek berapa banyak laboratorium yang sudah memakai sistem closed system itu sudah tutup nih sekarang. Ya, dan
Saya juga nggak tahu apakah masih bertahan lama. Karena memang ternyata kemarin pada saat tadi sudah ditampilkan webinar dengan Kadin, ada masalah bagi teman-teman lab. Kalau mereka tidak memberikan layanan, mereka akan ditutup gitu. Jadi setengah mati mereka sudah dapat izin, sudah melakukan investasi membuat lab dengan standar biosafety level. Kalau mereka tidak memberi layanan, mereka akan ditutup. Oke, Gitu. begini. Jadi untuk saat ini harga 275.000 dan 300.000 itu sebenarnya lab masih untung nggak sih? Tergantung teknologi yang dipakai, Mbak. Kalau teman-teman lab atau rumah sakit yang memakai teknologi yang closed system atau teknologi yang terbarukan, saya kira dengan reagen yang sudah ada di LKPP bisa cek ada harga 400-500 ribu itu sudah tidak bisa. Tetapi memang banyak teknologi-teknologi reagen-reagen dengan teknologi yang lama, Oke. dan harga yang hanya 150, 180 mungkin masih bisa. Tadi Anda sempat menyinggung soal harga transportasi, tapi kemudian belakangan menyinggung juga harga reagen. Jadi sebenarnya yang komponen mana yang membuat para pengusaha ini merasa keberatan kalau kemudian harganya disamakan? Ya sebenarnya itu, Mbak, karena kan mesin PCR itu macam-macam ya mesinnya, jadi kayak mesin printer, tintanya macam-macam. Nah, reagen itu adalah seperti tinta. Ada yang cocok untuk mesin yang closed system, yang dengan isothermal, rapid RT-PCR dan sebagainya. Tetapi ada juga open system, tintanya bisa dipakai dengan berbagai macam printer. Ada juga yang prosesnya 2 kali manual, yaitu lebih murah, tetapi kemungkinan hasil kualitasnya juga mungkin bisa terkompromi karena ada faktor prosesnya manual dan sebagainya. Oke, jadi kalau dari pengusaha idealnya akan seperti apa sih harga itu seharusnya? Sebenarnya tidak ada satu harga, Mbak. Kalau dari pengusaha mengharapkannya ada range harga. Sama seperti tadi, Mbak, yang saya bilang analoginya kalau kita ke Surabaya, naik pesawat karena cepat, teknologinya canggih, harganya sekian. Tetapi kalau mau naik kereta api lain lagi, naik bis malam lain lagi. Harusnya sih seperti itu ya. Bung Abraham, silakan tanggapan Anda. Ya, tadi kan disampaikan oleh Dr. Randy, katanya banyak lab yang mengalami kesulitan dan akan tutup. Tapi kalau kita catat itu tidak terjadi. Jadi memang betul lab-lab yang kurang efisien itu tentu saja akan harus melakukan efisiensi dan inovasi menurut kami. Namun maksud dari arahan dari Presiden mengapa harga PCR itu diturunkan adalah untuk memastikan harga itu terjangkau untuk masyarakat. Nah, kalau betul tes dari Dr. Reddy bahwa nggak sanggup, tentu jumlah tes di Indonesia akan menurun drastis. Namun kan fakta datanya tidak seperti itu. Tadi disebutkan data yang juga ditampilkan oleh Kompas, tes PCR juga masih tinggi, masih 150-an. Lalu tes yang untuk, saya ulangin ya, tes harian kita masih di angka 244.000 per hari. Nah, itu menunjukkan bahwa masih banyak lab yang mendapatkan cukup margin bisa menjalankan bisnisnya. Jadi goal besarnya adalah bagaimana memastikan testing itu terjangkau untuk masyarakat. Ya. Nah, untuk masyarakat yang memang bukan untuk pelaku perjalanan, maka testingnya bahkan gratis ditanggung oleh pemerintah. Tes yang bayar memang untuk melakukan perjalanan. Saya akan minta tanggapan Pak Randy nanti, tapi saat ini saya ingin dengarkan respons dari Pak Melki lebih dulu. Pak Melki, Anda di DPR apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Harus ada keseimbangan dong ya antara pengusaha, kan bagaimanapun ya namanya usaha harus sustainable begitu, tapi juga harus ada mempertimbangkan juga kemampuan masyarakat. Ya, memang isu PCR ini adalah salah satu isu di antara banyak isu terkait dengan penanganan pandemi atau bisnis di saat pandemi yang perlu kita lihat. Karena tentu kita ingin agar harga rasional, pengusaha untung, masyarakat juga bisa akses dan penanganan pandemi berjalan dengan baik. Kalau kita lihat di isu PCR ini, ada 3 hal yang penting dilihat. Pertama soal harga, yang kedua soal distribusi atau keadilan alat ini ada di seluruh tanah air dalam jumlah yang memadai sesuai dengan situasi daerah. Yang ketiga itu soal sebenarnya kecepatan dari hasil PCR ini bisa diakses publik sebenarnya. Karena walaupun juga memang ini dipakai untuk kita berdebatnya semua isu perjalanan terus nih ya. Tapi sebenarnya ada isu pentingnya adalah kalau bagaimana ketika orang itu lebih cepat mendapatkan hasil PCR, kita bisa lebih cepat juga melakukan penelusuran. Nah, kita ini berdebat selalu soal perjalanan terus yang kita perdebatkan. Nah, isu PCR ini sebenarnya
menjadi penting itu ada 3 hal ini. Jadi pertama tuh harganya relatif memadai, pantas ya, normal. Yang kedua itu distribusi tanah airnya juga bagus di berbagai daerah-daerah perifer di negeri ini maupun juga daerah-daerah penghubungnya. Yang ketiga itu sebenarnya kecepatan PCR. Nah, terkait harga ini gini Mbak Sofi, harga ini kan sebenarnya gini ya. Kenapa sih kita berdebat soal harga PCR ini seolah-olah harganya mesti dipatok dengan harga yang dibikin pemerintah satu model begitu? Ya kita bisa bikin dengan model lebih longgar misalnya. Ya buat aja batas bawah, batas atas gitu. Misalnya batas bawah itu diberikan bagi transportasi darat ya. Dan tidak boleh itu diakses oleh transportasi udara. Itu batas bawah itu hanya untuk transportasi darat dan mungkin laut. Transportasi udara itu semuanya pakai batas atas gitu. Jadi kita juga di sini melihat bahwa sekali lagi PCR ini adalah salah satu metode kita, metode deteksi kita dalam hal penanganan COVID gitu. Kalau perdebatan kita soal harga terus begini terus, nanti yang saya takutnya adalah kita akhirnya kayak mendekonstruksi kegunaan PCR ini bagi proses deteksi kita dalam penanganan pandemi. Ini yang bahaya. Kalau lihat perdebatan beberapa minggu ini. Jadi menurut Anda saat ini skema pemberian penetapan harga PCR yang dilakukan oleh pemerintah itu sebetulnya belum maksimal untuk mencapai tujuan-tujuan utama dari penggunaan PCR ini? Mestinya pemerintah itu mengajak dan harus duduk bicara itu semua pihak. Jadi pemerintah ketika mengambil kebijakan harga ini, panggillah asosiasi dari lab-lab kesehatan tersebut, panggillah staf gabungan pengusahanya, panggillah juga teman-teman di aspek pelayanan di bawah ya, mungkin misalnya rumah sakit dan yang lain. Ajak duduk bicara, diskusikan gitu. Karena sekali lagi yang sudah saya sampaikan bahwa ini harga ini jangan dipatok harga nasional gitu. Kalau kita bicara Jawa Bali oke lah, tapi kita nggak pernah melihat bagaimana perifer-perifer di Jawa dan Bali. Kita matok bagaimana di luar Jawa Bali. Kita nggak pernah menghitung bagaimana di Papua, di Aceh, di NTT gitu kan. Ini maksud saya ketika kita duduk bersama itu dibikin longgar aja. Kita bisnis dalam urusan pandemi ini kan ada obat, ada macam-macam, kan nggak ada ribut-ribut. PCR ini udah hampir 2 minggu. Kita debat soal PCR nggak beres-beres. Jadi sebetulnya para pengusaha itu pernah dipanggil untuk diajak berdiskusi soal harga PCR atau belum sih? Akan dijawab oleh Pak Rendy sesaat lagi. Anda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.